Halo Gadgeters, bingung nggak THR mau dikemanain? Secara kan nggak bisa pada mudik ya. Makanya pantengin terus K7 sampai lebaran karena kita bakalan ngasih rekomendasi berbagai gadget-gadget menarik. Khususnya handphone. Lu masih inget Poco F2 Pro kan, man? Phone of the Year versi dari K2G. Banyak dari kalian yang bingung kenapa kami pick jadi Phone of the Year pada saat itu. Buat kami, Phone of the Year nggak harus yang termahal, nggak harus yang paling bagus spek segala-galanya, tapi justru yang berhasil memberikan sesuatu yang serba bagus dengan harga yang sesuai pula. Setahun kemudian Xiaomi melakukan sesuatu yang sebenarnya Xiaomi banget ya. Memberi sesuatu yang lebih dengan harga yang malah lebih rendah. Kami nggak habis pikir ya, mereka ngeluarin Poco F3 ini dengan harga 5 juta rupiah. Kami berdua menyebutnya harga bego. Ya ini memang bukan versi Pro ya, tapi secara keseluruhan kita bisa bilang bahwa ini adalah upgrade dari Poco F2 Pro yang kemarin. Simpelnya, lagi-lagi Poco F3 udah masuk ke shortlist kami untuk kandidat Phone of the Year 2021. Kok bisa? Penasaran ya? Yuk kita tonton. Simple ya, ini tuh handphone harga bego yang punya fitur, desain, dan spek overall yang premium. Dengan sedikit sekali kekurangan yang mudah dimaafkan mengingat ya harga bego tadi. Kita mulai dari desain dulu. Premium banget buat harganya. Depan belakang kaca dengan Gorilla Glass 5, frame plastik. Apa? Plastik. Frame-nya doang, nggak usah lebay, ini HP 5 juta. Kalau disuruh pilih versus Mi 11, gue lebih pilih bahasa desain Poco F3 ini. Lebih tegas, lebih laki, terutama karena modul kameranya yang manjang. Cuman memang nggak menampik ya, kalau dikasih finishing matte kayak Mi 11 bakalan 2 kali lipat lebih ganteng kayak gue. Kalau dulu itu Poco F2 Pro kalian pasti masih ingat ya, itu berat dan gendut. Ini justru kebalikannya loh. Tipis, berasa ramping, termasuk ringan pula di bawah 196 gram. Lebih slick pokoknya. Tapi memang megang F2 Pro dulu berasa lebih solid karena lebih berat juga kali ya. Balik ke depan, kita dikasih hole punch display yang bolongan itu asli kecil banget. Dan bezel yang masih cukup tebal di semua sisi, terutama bagian dagu yang bakal jadi sasaran celaan mendang-mending beli kagak. Lagi-lagi inget, ini handphone 5 juta bos. Ini nih, lompatan yang cukup besar dari Poco F2 Pro. Super AMOLED E4 Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan touch sensing 360Hz. Handphone 5 juta, inget. Capek gak sih lo dengernya? Maksimum brightness 1300 nits ketika HDR playback dengan typical 900 nits. Enak banget buat penggunaan outdoor kayak gini. By the way, belum cukup canggih juga buat lo yang susah terpuaskan. Untuk urusan warna udah support 100% DCI P3 dan playback HDR10+. In real life, layarnya tuh enak dilihat, smooth buat main-main di UI maupun aplikasi yang support high refresh rate. Nggak ada komplain lah. Tapi sebentar, gue ada komplain sedikit. Kalau dipakai gaming, FPS terutama, dan kita scoping pelan-pelan geser, jari gue tuh mesti gerak rada jauh dulu, baru crosshair gerak. Kalau urusan touch sih, so far aman lah ya unit gue. Ini biasanya urusannya tuh sama software. Ayolah Poco dibenerin supaya seasik di Mi 11. Kalau lo anak lama Poco, biasa yang lo cari performa, dan performa. Lagi-lagi, ini lo dapetin di sini. Chipset favorit K2G 2021. Snapdragon 870 is in the house, yo. Chipset berbasis Snapdragon 865 yang seperti pendahulunya punya karakteristik kencang, dingin, hemat baterai, pokoknya TOP. Wildlife stress test? Lewat lah. Di ruangan panas bisa 80%-an, kalau di ruangan AC malah bisa mendekati 90-an%. Ini sedikit aneh sih ya, karena kan kita sebenarnya udah pernah nyoba K40 kan. K40 kan basically versi Cinanya Poco F3 dan itu stabilitasnya di
wildlife stress test mendekati 100%. Ya mungkin sih kalau menurut gue di throttling by software kali ya men ya, supaya nggak panas-panas banget. Memang waktu itu walaupun dia mendekati 100%, suhunya tuh bisa sampai 47, 48. Sama Vivo X60 Pro aja stability-nya beda lumayan. Ya anyway, begitu dicoba game super berat Genshin Impact, idling 15 menit, main terus exploring masih lancar. FPS itu sekitar 50-60 FPS dengan suhu 47 derajat. Game lain gimana nih men? Aman terkendali. Sekedar saran nih biar Paul, ambil aja kalau kalian pengen beli ya, ambil aja unit yang 8256. Soalnya bedanya tuh cuma 500.000 sama yang 128. Sayang banget kalau ngambil yang di bawahnya. 8 GB LPDDR5 cukup nggak? Ya cukup lah. 256 GB UFS 3.1 cukup nggak? Lega om, asli. Ingat gak dulu di review Poco F1 gue pernah bilang, harga segini, spek begini, dikasih kamera aja udah harus bersyukur. Relax, di F3 ini kameranya lumayan kok, gak jelek-jelek amat. Punya 3 lensa nih, utamanya 48 megapiksel IMX 582 sama kayak di Poco X3 Pro. Ultra wide-nya 8 megapiksel, not bad. FOV-nya 119 derajat. Ada juga lensa peramai modul, makro 5 megapiksel. Kamera selfie-nya 20 megapiksel. Kalau kita berpikir dengan harga segini, spek begini, kameranya pasti burik, nggak segitunya kok. Hasil-hasilnya cukup bagus, nggak wah gimana gitu, tapi ya cukup bagus. Detailnya dapat, warna on point, dynamic range nggak luar biasa, tapi masih dapat kalau scene-nya nggak kontras-kontras amat. Di lighting yang kurang oke pun masih dapat detailnya. Ingat, kamera bukan fokus dari F3 ini. Pasti ada yang nanya nih soal Gcam. Gue udah coba beberapa tapi belum nemu yang bisa mengenhance hasil foto secara drastis. Alasannya sebagian karena foto dari kamera bawaan aja udah cukup bagus. Sebagian lagi mungkin karena belum ada Gcam yang bener-bener cocok. Drop komen ya di bawah kalau kalian udah nemu yang bener-bener pas. Untuk video bisa maksimum di 4K 30 fps dengan stabilisasi yang bagus juga. Sementara video selfie-nya mentok di 1080p dengan stabilisasi yang nggak kalah oke. OS yang dipakai biasa MIUI 12, basisnya itu Android 11. By default, launchernya itu launcher dari Poco. Kita suka, by the way, launcher Poco ini karena udah bisa ganti-ganti icon pack third party di luar Team Store officialnya. Overall experience-nya ya masih sama lah sama MIUI 12 lainnya. Selera sih ya, tapi kita berdua pribadi not a big fan of MIUI karena terlalu rame banget menurut kita. Ya tapi ya nggak nyalain juga kalau ada dari kalian yang memang justru malah suka ya MIUI rame begini, seru-seru aja kali makanya. Fitur-fitur lainnya yang gue suka juga, stereo speakernya yang punya kualitas lumayan banget untuk harganya. Udah 5G, mantap, NFC juga jelas ada. Ngasih handphone sempurna dengan harga 5 juta, mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah, yang belasan juta aja masih banyak yang tidak sempurna. Selain kamera yang oke cenderung bagus lah ya. Ada beberapa hal yang kena diskon. Nggak terlalu masalah sih buat kami, tapi ya supaya kalian tahu aja. Yang pertama, sensor fingerprintnya belum dalam layar, tapi nyatu di samping sama power button. Tapi buat kita sih sama sekali nggak masalah. Soalnya ya lancar-lancar dan akurat aja. Kedua, no IP rating, ya masa kalah ya sama Redmi Note 10 series yang udah dikasih rating IP53 alias tahan percikan. Ketiga, storage-nya nggak bisa ditambahin pakai SD card. Keempat, nggak ada headphone jack. Cukup disayangkan sekali, saudara-saudara. Soalnya kan F2 Pro ada ya? Ada ya? Lupa ada gue. headphone jack. Oke. Yang terakhir, baterai. Kalau kalian mau upgrade dari F2 Pro, ya pasti baterai ini termasuk jadi hal yang downgrade. Ya jelas, baterainya mengecil kok jadi 4520 mAh. Tadinya kan goceng ya. Refresh rate naik pula. Ya otomatis konsumsi baterai naik juga.
Tapi sebenarnya ya buat gue sih udah cukup lah ya, buat seharian dipakai berat juga masih bisa kok. Ya kalaupun akhirnya baterainya habis, ngisi dari habis banget sampai full dengan charger 33 wattnya kurang lebih butuh waktu sejam. Oke, jadi itu adalah Poco F3. Gini, sebenarnya sangat-sangat sulit bagi para hater Xiaomi atau hater Poco untuk mencari celah untuk nyela Poco F3 ini. Terlebih ketika kita mengingat harganya yang hanya 5 juta rupiah untuk experience sehari-hari dan overall spek yang diberikan oleh Poco F3. Bahkan ketika dibandingkan dengan sesama keluarga Xiaomi sekalipun di rentang harga yang sama atau mirip-mirip, titik yang bisa diserang sama haters paling sisa iklan di aplikasi bawaan dan brand Poco yang memang sejatinya bukan buat gengsi-gengsian. Gue pribadi sih bodo amat lah ya sama gengsi. Minus masih jelas ada, tapi ya lagi-lagi mudah banget memaafkannya dengan harga bego yang udah diberikan. Pasti masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati kalian. Buat yang pakai Poco F2 Pro dan Mi 10T Pro, nanya nih, kira-kira perlu upgrade apa enggak ya? Kalau kalian nyari pure performance, lupakan. Karena ya nggak akan berasa upgrade-nya. Tapi kalau kalian menambahkan hal-hal lain yang udah kita sebutin dari tadi, ini adalah worthy upgrade. Inti dari segala inti, kalau kalian punya duit 5 juta dan lagi nyari handphone, beli Poco F3 itu nggak ada salahnya. Dan seperti yang kami bilang di awal tadi, Poco F3 ini adalah kandidat Phone of the Year tahun 2021 versi K2G. Ini kayaknya udah menang sebelum bertanding, men. As always, kalau kalian suka dengan video-video kami, boleh subscribe, jangan lupa. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys. Bye.